Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Di hari yang penuh bahagia ini, saya akan menyampaikan tanya jawab bersama Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, yaitu ada seseorang dari Malaysia mengatakan bahwa kami percaya ketika Imam Mahdi datang ke dunia ini, Islam akan menjadi agama terkuat di dunia. Yang membingungkan adalah jika kita mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama terkuat, mengapa selama 3 tahun terakhir ketika Bosnia diserang oleh golongan Kristen, tidak ada negara Islam yang datang membantu, dan mengapa Amerika malah terlibat? Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi menjawab, Anda telah mengajukan 2 pertanyaan sekaligus. Pertanyaan kedua, saya sarankan Anda untuk ditujukan kepada Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Suriah, dan negara-negara lain yang Anda tuduhkan atau kurangnya perhatian terhadap urusan umat Islam. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Saya hanya bertanggung jawab atas nama Jamaah Ahmadiyah dengan keyakinan bahwa Imam Mahdi telah datang. Mengenai kabar angin Anda tentang Imam Mahdi yang tiba-tiba mengubah dunia Islam menjadi umat paling berkuasa di bumi, saya tidak setuju dengan pandangan tersebut karena dianggap salah karena bukti sejarah yang bertentangan. Tidak ada manusia yang pernah diangkat oleh Tuhan sebagai nabi, rasul, atau reformer yang menghasilkan mujizat seperti itu di dunia. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun telah berlalu, dan Anda sendiri masih mengutip contoh orang Bosnia yang menjadi Muslim yang sama sekali tidak berdaya dan berada di bawah belas kasihan musuh non-Muslim mereka. Di sini bukan orang Kristen yang telah melakukan kejahatan terhadap mereka. Itu juga salah. Mereka yang telah melakukan kejahatan paling mengerikan terhadap umat Islam adalah orang-orang yang tidak beragama. Mereka praktis ateis dan miskin secara moral. Mengapa menyalahkan agama Kristen secara tidak perlu atas kejahatan yang dilakukan oleh non-Kristen? Kembali ke pertanyaan Imam Mahdi. Saya ingin mengingatkan Anda tentang prinsip dasar yang telah berulang kali telah ditegaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan dalam jalan Allah. Quran Surat 35 ayat yang ke-44, yaitu jalan Allah dalam hubungannya dengan manusia, dalam hubungannya dengan agama. Hal ini telah menjadi bagian dari sejarah manusia dan sejarah agama. Dan kamu tidak akan pernah melihat perubahan dalam perilaku Tuhan dalam hubungannya dengan sikap manusia di bumi. Al-Quran telah berulang kali menantang manusia untuk menemukan satu contoh di mana Tuhan mengubah jalannya dan sikapnya terhadap suatu masalah. Setiap kali Allah Ta'ala mengangkat seorang nabi, Allah Ta'ala memilih seseorang yang meskipun termasuk dalam bagian masyarakat yang lebih kuat, secara individu lemah, dan tidak pernah didukung oleh kelompok yang kuat. Setiap nabi datang secara independen sebagai satu orang, namun ia mendapat pengikut melalui perjuangan dan usaha yang sangat kuat dan gigih yang terus ia lakukan terlepas dari tekanan musuh terhadapnya. Mukjizat yang merupakan sunnah Tuhan, yaitu jalan Tuhan. Dalam hal ini yang umum bagi semua nabi adalah bahwa meskipun faktanya mereka tidak didukung oleh kelompok sosial, kelompok ekonomi, kelompok agama, atau kelompok politik yang kuat, namun mereka selalu muncul sebagai pemenangnya. Mereka mencapai kesuksesan melalui proses perubahan yang lambat
yang dimulai dengan perubahan moral. Dan perubahan itu sendiri tidak disebabkan oleh mantra yang diucapkan oleh Nabi. Perubahan itu disebabkan oleh pengorbanan manusia. Setiap orang yang menjawab panggilan Nabi menerima kehidupan yang menyedihkan demi kebenaran. Ia dimasukkan ke dalam siksaan dan penganiayaan, serta masyarakat yang sebelumnya menghormatinya, kini memperlakukannya sebagai orang yang hina. Dan di dalam hal ini, tidak ada inkonsistensi di dalam cara-cara Tuhan. Sebagaimana dapat Anda temukan sepanjang sejarah manusia. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah para nabi yang diulang-ulang, percis seperti ini. Pada akhirnya, jika manusia tidak bereformasi dan menolak nabi sepenuhnya, maka manusialah yang musnah, bukan para nabi. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam? Apa yang terjadi pada kaum Lut? Sejarah agama, sebagaimana dilestarikan di dalam Al-Quran, adalah yang paling dapat diandalkan dan tidak dapat diubah. Lalu, bagaimana Anda bisa memasukkan konsep Imam Mahdi Anda ke dalam sejarah itu? Di mana Anda bisa memasukkannya jika Anda percaya bahwa seseorang ditunjuk oleh Tuhan dan dengan kekuatan supranaturalnya yang menghancurkan seluruh dunia dan menjadikan mereka yang memiliki pandangan dan agama yang sama dengannya sebagai penakluk seluruh dunia? Mengapa harus demikian? Jika orang-orang itu sendiri korup, jika mereka setidaknya sama korupnya dengan orang lain, keadilan apa yang akan ada jika Tuhan mendatangkan revolusi yang menguntungkan orang-orang seperti yang Anda temukan di banyak negara Muslim? Jadi, jika Anda benar-benar mempelajari sejarah negara-negara Muslim saat ini, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar penduduknya telah menjadi tidak jujur dan korup, terlibat dalam semua praktek buruk yang dapat ditemukan di belahan dunia lain. Sebutkanlah sebuah kejahatan yang ditemukan di tempat lain di dunia, tetapi tidak ditemukan di negara Muslim. Oleh karena itu, mengapa Imam Mahdi muncul pada suatu pagi yang cerah dan berkata, "Baiklah, lakukan apapun yang engkau mau." Agama tidak muncul untuk merevolusi moral dan perilaku. Agama hanya datang untuk menegakkan supremasi satu bangsa, dan itu saja. Karena itu, aku datang, dan engkau akan muncul sebagai pemenang. Aku akan menyerahkan kunci dunia kepadamu dan menghilangkan kembali ketiadaan. Jadi, bisakah Anda setuju dengan skema seperti ini? Sangat mustahil. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan umat Islam pada masa Imam Mahdi alaihissalam. Imam Mahdi telah datang dalam wujud pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Mari semua kita berbeat dan bergabung sesuai perintah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan karunia tersebut. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.